Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para orang tua, para guru, wali murid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini di tempat yang penuh mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di madrasah sekolah rumah yang bersangkutan dengan Madrasah Salafiyah Fityatul Huda, semoga perkumpulan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita ini mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lain, kita duduk sambil belajar. Yang hal ini adalah bagian suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, beliau menyatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazala alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Sebagaimana Nabi Muhammad menyatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah di suatu tempat, mereka berzikir, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kita sudah membaca muqaddimah, pembukaan sambil menanti orang tua murid dengan membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatadarasuna fima bainahum, kemudian kita saling belajar, mengajar, mengisi. Apa janjinya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kecuali perbuatan tersebut akan turun dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah. Kemudian ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, dan kemudian para malaikat berkumpul bersama kita, menjaga kita, melindungi kita sampai kita pulang ke rumah masing-masing. Insyaallah penjagaan para malaikat, dengan kemuliaan kita belajar, duduk dengan mengisi kekosongan kita dengan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita. Lebih-lebih lagi janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda ingin mendapatkan rezeki yang barakah, ingin kaya, belajar katanya. Disuruh banyak-banyak menuntut ilmu, disuruh belajar, karena orang yang belajar rezekinya langsung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi, wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah akan selalu bersama kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengingat pelajaran kita ini adalah kitab Kaifatus Sholli, bagaimana Anda melaksanakan salat. Terkadang kita ini mempelajari kitab salat. Ya, kita belajar kitab salat dari kitab fikih. Kitab fikih sangat penting sekali. Kitab fikih sangat penting sekali. Makanya kita di sini di Indonesia dengan bermadhab Syafi'i. Kalau ada pertanyaan terkadang, ngapain Anda bermadhab dengan Syafi'i? Kenapa tidak langsung kepada Al-Quran? Kenapa tidak langsung kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus membaca kitab Safinatun Najah? Kenapa harus membaca Taqrib? Kenapa harus membaca I'anatul Talibin Fathul Mu'in atau kitab minhaj yang lainnya? Nah, di sini ada jawaban bahwasannya mereka para ulama-ulama Allah, baik dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, ini mereka tidak lain bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran perintah Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, kerjakanlah salat dan kemudian bayarlah zakat. Dari mana kok Anda bisa sholat dengan ruku, sujud, kemudian tahiyat, salam, dibuka dengan takbiratul ihram? Dari mana? Kita mengetahui dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya, "Sallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan salat. Jadi para sahabat Nabi Muhammad, mereka mengikuti Nabi Muhammad di dalam salatnya. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat ini berpencar. Para sahabat ini pergi keluar kota, keluar negeri. Mereka ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Mesir. Ini berpencar kepada seluruh negara. Yang terjadi, mereka punya murid-murid, namanya mereka para tabi'in. Para tabi'in ini mereka belajar dengan para sahabat Nabi Muhammad. Nah, dari para sahabat Nabi Muhammad ini terjadilah riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda, bagaimana perbedaan? Nah, khususnya di dalam sholat. Di dalam sholat kita mazhab Syafi'i, kita nanti mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, di sini kita ingin menguatkan di dalam pelajaran sholat tersebut dari mazhab Syafi'i, kita luaskan sedikit daripada pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang lainnya dengan mengikuti metode hadis. Dan ini tidak, maka dari itu kami memberikan pelajaran fikih ini di dalam kitab salat ini, kita ambil sumbernya langsung dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka para ulama-ulama, para madhab ini mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya saya akan menggabungkan dari fikih yaitu dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mempelajari daripada Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah, kemudian fikih, itu kitab fikih yang disusun oleh para ulama-ulama, baik Safinatun Najah atau Takrib, ini semua kembali bersumber kepada hadis Rasulullah, bersumber kepada Al-Quran. Jadi tidak ada yang keluar jalur daripada madhab. Madhab tidak ada yang keluar jalur. Jadi madhab ini adalah intisari daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari hal ini kita bisa masuk di dalam pasal kedua. Ini kitabnya mana di depan? Antum? Hah? Sama istri. Baik, ambil satu lagi, diambil. Nah, di dalam pasal kedua ini sangatlah penting. Di dalam sholat, di antara rukun sholat, kan di Al-Quran aqimus sholat, aqimus sholat. Apakah di Al-Quran diterangkan tentang niat? Di Al-Quran tidak ada yang namanya niat. Yang meniatkan, yang pertama kali mendapatkan niat tersebut, talafut niat ini adalah Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu biniyat. Segala amal itu diawali dengan niat. Sehingga niat tersebut menjadi rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat. Nah, di dalam hadis tersebut, innamal a'malu biniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini hadis sangat simpel sekali, sering dihafalkan oleh murid, sering disampaikan oleh para guru, para asatidzah, para masyayikh, bahwasannya hadis tersebut dapat disimpulkan menjadi 70 hukum. Salat diawali dengan niat, zakat diawali dengan niat, kemudian haji diawali dengan niat, kemudian puasa diawali dengan niat. Apalagi ibadah-ibadah yang semua diawali dengan niat. Pernikahan diawali dengan niat. Semua ibadah-ibadah sampai 70 ibadah semuanya diawali dengan niat. Maka dari itu di dalam sholat sangat penting sekali di dalam niat sholat. Nah, di sini ada pasal kedua, masalah niat. Contoh bacaan niat. Contoh bacaan niat. Di sini niat sholat 5 waktu. Niat sholat 5 waktu adalah usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Saya sholat fardhu dhuhri sebagaimana karena Allah Ta'ala. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Habib, kok niatnya pendek? Iya. Seandainya Anda cuma menyatakan usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar, sah gak? Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, sah. Jangan sampai kita nanti kesalahan. Karena di dalam sholat ini, di dalam sholat, di dalam niat, cukup pengucapan niat hanya sekedar membantu hati supaya mengingat sholat yang dilakukan. Jadi sholat, dia niat yang pertama niat sholat fardu. Usolli niat. Kemudian fardu, fardiyah. Atau dengan sunnahnya. Usolli sunnah. Usolli sunatal istikharah. Usolli sunatat tahajud, usolli sunatat duha.
Tapi kalau zuhri, kalau umpamanya salat fardu, usalli fardhu, dan ditentukan salatnya apa? Usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ini sudah sah. Jangan sampai banyak orang-orang yang kebingungan. Habib, saya kalau salatnya begini boleh gak? Usalli fardhu zuhri mustaqbilal kiblati adaan fi hadzal masjid wakaf lillahi ta'ala. Ini panjang banget kapan mau sholatnya. Niat. Jadi kalau yang namanya niat, Anda boleh. Ini sunnah. Usalli fardhu dhuhri mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, atau 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Silakan, boleh. Ini sempurna di dalam niat. Tetapi Anda kalau seandainya usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, sah salatnya. Jadi mujarrad membaca usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala sah. Usalli fardhu asri lillahi ta'ala. Usalli fardhu maghrib lillahi ta'ala. Usalli fardhu isya lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi lillahi ta'ala. Jadi kalau Anda di dalam melaksanakan salat ini bacaan-bacaan seperti ini disahkan oleh mereka para ulama. Jadi jangan sampai ragu nanti ketika salat, jangan sampai kebingungan, karena banyak orang-orang yang sholat di sebelah saya sampai kerepotan. Usalli, entar lagi usalli, sampai usallinya berkali-kali. Karena apa? Enggak pas dengan hati. Nanti saya ajarkan bagaimana caranya muqtarinan bi fi'li. Karena niat harus berbarengan dengan pekerjaan. Bagaimana cara berbarengan dengan pekerjaan tersebut? Di dalam niat. Nah, niat kita cukup di dalam hati, kemudian talaffuz itu adalah hal yang sunnah. Baik, coba dibalik halaman setelahnya. Niat salat zuhur menjadi imam. Seandainya kalau memang menjadi imam, usalli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala. Ini untuk si imam. Seandainya dia adalah seorang imam, usalli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala. Jangan sampai jadi ada imam usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati imaman adaan fi hadzal masjid wakaf masjid jami' lillahi ta'ala. Ini imamnya hari. Bagaimana yang terjadi? Ini makmum, ini sholat apa ini kok panjang banget baca niatnya, nanti dijorokin sama makmum. Nah, jadi cukup niat yang tadi saya sebutkan, usalli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adan imaman lillahi ta'ala, ini sunnah. Sunnah. Tetapi yang fardu bagaimana? Usalli fardhu dhuhri imaman lillahi ta'ala. Usalli fardhu dhuhri ma'muman lillahi ta'ala. Ini sudah cukup bagi yang menjadi imam atau menjadi makmum. Dan kemudian hal yang penting tentang niat. Ini perhatikan semua para jamaah, ibu-ibu, coba diperhatikan. Ini hal penting tentang niat. 1. Mengucap niat hanya sekedar membantu hati supaya mengingat sholat yang dilakukan. Jadi mengucap niat hanya sekedar membantu hati supaya mengingat sholat yang dilakukan. Jadi seandainya kalau ada seseorang niat di dalam hati, sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, Allahu akbar, yang penting Allahu akbar, sah tidak? Seseorang sholat di dalam hati niatnya, sah tidak? Bu, sah tidak? Sah. Seandainya ada seseorang sholat di dalam hati dengan niat Allah sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala di dalam hati, kemudian Allahu akbar, sah sholatnya. Sah sholatnya. Nah, bagaimana caranya biar kita mendapatkan bagian yang sunnah dan niat yang benar, niat di dalam hati? Jadi at-talaffuz, mengucapkan di dalam niat adalah sunnah. Umpamanya Anda sholat berdiri menghadap kiblat, usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Ini sudah niat, talaffuz sunnah. Yang wajibnya bagaimana? Yang rukun yang mana? Yang di dalam hati. Ketika takbir, Allahu akbar. Ini ketika kita membaca Allahu akbar, kita niatkan di dalam hati. Itulah yang dinamakan niat. Seandainya Anda tidak mengucapkan langsung Allahu akbar, tetapi hati terlintas pelaksanaan salat dhuhri lillahi ta'ala, usalli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, ini sah salatnya. Sah salatnya. Baik. Kemudian kalau ada satu lagi, Habib, saya mau tanya,
saya sholat tanpa mengangkat tangan, tanpa takbiratul ihram. Yang dijadikan bagian yang wajib adalah takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Masalah tangan bagaimana sunnah? Seandainya Anda lupa mengangkat tangan, sah tidak sholatnya? Sah sholatnya. Umpamanya langsung berdiri, Allah, nggak pakai tinggi tangan, Allahu Akbar, tanpa mengucapkan, tanpa mengangkat tangan, sah tidak sholatnya? Tetap sah. Diperbolehkan, bahkan bukan diperbolehkan, sah sholatnya. Jadi yang namanya pengucapan di dalam niat adalah sunnah. Baik. Yang kedua, niat dilakukan dalam hati permulaan ibadah. Maka niat sholat dilakukan saat takbiratul ihram. Ini dia. Jadi niat sholat kapan dilakukan? Saat ketika melaksanakan takbiratul ihram. Coba sekarang bareng-bareng, bisa gak? Allahu Akbar, di dalamnya niat, di dalam hati niat, bisa gak? Coba Allahu Akbar, bisa gak sama niat? Mudah gak? Niat di dalam hati. Ketika Allahu Akbar, di dalam hati usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Bisa gak? Coba sekali lagi, Allahu Akbar. Coba takbir bersama-sama, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, di dalam hati. Bisa gak? Gampang. Ini mudah. Inilah yang dinamakan dengan niat. Dinamakan dengan niat. Tetapi ada orang kalau kadang-kadang kesulitan. Ini saya bilang ini kebanyakan orang syak. Orang yang ragu. Usolli fardhu dhuhri mustaqbilal kiblati. Usolli fardhu dhuhri lillahi Allahu Akbar. Oh enggak, masih kurang sebentar, masih belum pas. Karena harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Ya Ustaz, pengucapan mulut dengan takbiratul ihram tidak bisa bareng. Yang terjadi Anda niat di mulut Anda terlebih dahulu, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian di hati sambil berniat. Inilah yang dinamakan niat. Jangan sampai ragu dan jangan sampai terjadi kesalahan di dalam niat. Jadi niat di dalam hati, talaffuz, pengucapan niat adalah sunnah. Yang ketiga, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, niat sholat boleh dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram. Nah loh, ini lebih enak lagi nih. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Seandainya Anda niat di awal waktu, baik penyebutan atau di dalam hati, ketika umpamanya usolli fardhu dhuhri, kemudian di dalam hati juga diniatkan, kemudian Allahu Akbar, sah tidak sholatnya? Sah. Begitu juga sholatnya sah. Dan kemudian seandainya Anda tidak di dalam hati, langsung usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sah gak salatnya? Sah. Dengan mazhab Hambali dan Hanafi. Ini adalah solusi, jalan keluar bagi mazhab-mazhab yang memperbolehkan. Tetapi kita mazhab Syafi'i, kita mengikuti konsekuen bahwasannya di Indonesia umuman dengan mengikuti mazhab Syafi'i, kita yaitu niatnya di dalam hati, muqtarinan bi fi'lih, yaitu berbarengan dengan pekerjaan. Baik. Yang ketiga, yang keempat, niat dalam salat fardu harus memenuhi 3 hal. Nah, jadi di dalam salat fardu ini, setiap orang yang menjalankan salat fardu ini harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, sengaja melakukan salat yang diwakili oleh bahasa usolli. Oleh bahasa usolli. Karena Anda niat salat, maka di sini usolli. Kemudian, kalau orang yang mau haji, kalau haji bagaimana? Nawaitu al-hajjah lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Atau kalau niat yang lain, nawaitu shauma gadin, fardu syahri lillahi ta'ala, fardu Ramadan lillahi ta'ala. Ini nawaitu buat puasa di bulan Ramadan. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitr, zakat al-fitri. Nah, kalau sholat ini harus diawali dengan usolli. Harus diawali dengan usolli. Jadi yang pertama diawali dengan usolli. Kemudian yang kedua niat fardu. Niat fardu. Usolli fardu. Usolli fardu. Jadi seandainya Anda menyebutkan usolli fardu, jadi yang kedua,
Yang ketiga, menyebutkan nama salat yang dilakukan. Usalli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Sah gak? Oh, sah berarti. Jadi di dalam salat Anda niat harus memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah usolli. Yang kedua fardu. Yang ketiga nama salat. Usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhu asri. Usolli fardhu maghrib. Usolli fardhu isya. Usolli fardhu subhi. Berarti sah. Seandainya ingin ditambahkan lillahi ta'ala silakan boleh. Seperti tadi saya tambahkan usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati imaman adaan fi hadzal masjid, di masjid wakaf di rumah depan Usadawi lillahi ta'ala. Wah, ini kepanjangan. Jadi seandainya ingin sholat usolli fardhu dhuhri cukup, atau kalau sunnah silakan usolli sunat tahajud, usolli sunatal duha, usolli sunatal istikharah, usolli sunatal hajah, silakan. Jadi cukup. Atau mau ditambah lagi lillahi ta'ala silakan. Nah, tambahan lagi tadi, kalau yang mau jadi imam ditambahkan imaman. Kalau mau jadi makmum ditambah dengan makmuman. Baik, bisa dipahami? Nah, dari hal ini mungkin di antara sebelum kita masuk di dalam bab pasal yang ketiga, masalah berdiri, apakah di dalam permasalahan niat ini ada pertanyaan? Mungkin saya sebelum memasuki pasal ketiga, ini saya berikan pertanyaan kepada ibu-ibu atau kepada bapak-bapak, dipersilakan. Fadhol. Bismillah. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Ayo, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ini pada waktu kita sholat Allahu Akbar, tapi pikirannya kita masih melayang. Iya. Nggak khusyuk. Ini bagaimana ini? Baik, ini ada pertanyaan. Habib, ketika saya sholat, ketika Allahu Akbar, pikiran kita melayang-melayang. Sah gak sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah di dalam fikih. Nah, nanti kita belajar ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, di dalam ilmu suluk, di dalam ilmu adab. Katanya bagaimana? Para ulama mengatakan, masa Anda menghadap ke Allah masih ada pikiran ke sono kemari. Kadang-kadang orang kalau mengingat segala sesuatu, kadang-kadang sholat. Kadang-kadang sesuatu kunci rumahnya hilang. Kunci rumah, ingatnya kapan? Ketika sholat nanti. Ketemunya kapan? Ketika sholat. Makanya sholat ini tepatnya kebajikan, tepatnya kebaikan, tepatnya menghilangkan kejahatan. Jadi sholat ini adalah bagian yang paling terbaik. Amal ibadah yang dipertanyakan oleh Allah yang pertama kali adalah sholat. Maka dari itu kita perbaiki sholat kita. Kita menghadap kepada Allah. Nah, seandainya Habib, saya lagi sholat, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Sah gak sholatnya? Tetap sholatnya sah. Sholatnya sah. Tetapi bagaimana hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kontaknya Anda dengan Allah? Kita mau berbicara sama guru aja, berbicara sama orang tua, berbicara sama mertua, ini kita dengan konsep, dengan apa? Fokus. Apalagi dengan Allah. Nah, maka dari itu bagaimana caranya? Metode agar kita sholatnya bisa dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsekuen, kemudian fokus. Nah, ini ada cara-caranya. Yang pertama, perbaiki wudhu Anda. Sempurnakan wudhu Anda. Bagaimana wudhunya Anda? Insya Allah nanti sholatnya akan sempurna. Nah, ketika setelah sholat langsung menghadap ke kiblat, niatkan di hati Anda ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini komunikasinya kita dengan Allah kapan? Ketika sholat, apalagi ketika sujud. Nah, ketika berdiri, makanya kita pertama kali di sini nanti ada doa awalan, ada doa yang kita lakukan sebelum sholat. Biar apa? Biar kita benar-benar mustaqbilal kiblah, benar-benar menghadap kepada Allah, serius menghadap kepada Allah. Ada doanya, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka shalihin. Ajib. Ini Pak, ada doa baru. Doa yang saya ingin sampaikan kepada yang lain. Allahumma ya Allah, atini, berikanlah kepadaku ya Allah, karuniakanlah kepadaku ya Allah, afdal, yang paling baik, yang paling afdal
ma tu'ti ibadakas sholihin, sebagaimana engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Orang-orang soleh itu kalau sholat bagaimana sih? Orang soleh itu kalau sudah sholat lupa, mereka sudah lupa ingatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu ingat kepada Allah. Sampai-sampai ada seorang ulama itu ketika sholat itu rumahnya kebakaran. Yang ribut siapa? Yang nggak sholat. Yang ribut yang nggak sholat. Ya imam, al-hariq, 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 kebakaran, kebakaran. Tapi imam ini tetap dia menjalankan sholat. Nah ini dia, karena dia menjalankan sholat sebagaimana dia fokus kepada Allah, dan dia lupa dengan segala-galanya. Kita ini kadang-kadang sholat Allahu Akbar, di sebelah saya siapa sih? Sebelah saya siapa? Masih tahu orang di sebelahnya. Tapi orang kalau yang sholat, kata Imam Al-Haddad di dalam kitab Nusahid Diniyah, orang kalau sudah menjalankan sholat dia lupa, tidak tahu di siapa sebelahnya, sebelah kanan atau sebelah kirinya. Dia hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi doa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas sholihin. Ini doa bagus sekali. Ya Allah, berikanlah karunia kepadaku ya Allah yang paling terbaik, yang paling afdal, yang sebagaimana engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Ada lagi, ada seorang imam, dia keponakan Sayyidah Aisyah, namanya Urwah bin Zubair. Sayyidina Urwah bin Zubair ini pernah suatu saat kakinya sakit. Ketika kakinya sakit, kemudian kakinya harus dipotong. Kalau orang kena gula dipotong, namanya diapain, Pak? Di imutasi, amputasi, terserah sudah bahasanya apa. Amputasi. Ini harus diamputasi katanya. Ternyata dulu yang nanya amputasi, kalau sekarang enak, ada obat bius. Setelah itu ditidurin, setelah tidur disembelih, dipotong kakinya. Tapi orang dulu bagaimana caranya? Tidak ada bius-biusan. Katanya imam, ya sudah, tunggu dulu. Nanti kalau saya lagi sholat, baru kerjakan amputasi tersebut. Subhanallah, setelah Allahu Akbar, setelah sholat, ruku, sujud, dia dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kaki sudah selesai. Dia tidak merasakan ini orang-orang soleh. Dan masih banyak lagi gambaran orang-orang yang soleh. Mereka menikmati dengan sholat. Sampai-sampai Sayyidina Utsman, beliau ketika sholat menghatamkan Al-Quran. Menghatami Al-Quran. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Allah. Ini bagaimana sholatnya? Hebat sekali. Ada lagi para ulama, mereka 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Hebat. Ada lagi yang sholat, mereka subhanallah 8 kali sehari semalam menghatamkan Al-Quran. Dan mereka melaksanakan ketika sholat. Berarti Masya Allah, setiap 1 rakaat 1 hataman. Hebat sekali. Banyak sekali hataman. Ini barakatul waqt. Kalau memang kita lihat, inilah mereka orang-orang soleh. Makanya sekarang saya berikan sedikit doa yang dimana yang diajarkan oleh guru-guru kami. Bagaimana doanya? Allahumma, ikuti. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini Allahumma atini Allahumma atini Allahumma atini afdala Allahumma atini afdala ma tu'ti Allahumma atini afdala ma tu'ti. Sekali lagi, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas sholihin. Sudah hafal? Hafal semua. Ayo sekarang bareng-bareng bersama-sama. Allahumma atini afdala ibadakas sholihin. Jadi gampang, ini doa lakukan sebelum ketika Anda sudah mustaqbilal kiblah, langsung angkat tangan. Allahumma ya Allah,
karuniakanlah kepada aku ya Allah sebaik-baiknya yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Mereka orang-orang yang soleh seperti itu mengerjakan sholat. Nah, kita minta kepada Allah, baru di sini langsung niat. Usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, atau usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, langsung di dalam hati. Sah langsung sholatnya. Ini kalau Anda sudah bisa melaksanakan seperti ini, insya Allah Anda di dalam sholat akan mendapatkan khusyuan. Khusyuk di dalam sholat. Baik, ada pertanyaan lagi Pak, bisa dipahami ya? Tadi sudah siap berdiri nih ya? Iya, sudah siap berdiri. Sebelum niat. Iya, sebelum niat. Jadi umpamanya ini saya praktekkan. Kita sudah menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat, langsung Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka salihin. Dalam hati aja. Atau kita sebutkan dengan pelan-pelan. Langsung kita sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Allah, dalam hati niat. Allahu Akbar. Selesai. Ini yang dinamakan dengan niat sholat. Kalau sudah seperti ini, sah 100%. Sah 100% di dalam hukum dan semua madhab. Seandainya Anda juga umpamanya lupa, Habib saya lupa di dalam hati, tapi saya ingat di mulut, usolli fardhu dhuhri, Allah dalam hati lupa, Allahu Akbar, sah salatnya. Begitu juga Habib saya lupa talafut, lupa menyampaikan niat, cuma di dalam hati, langsung Allahu Akbar, sah juga salatnya. Jadi alhamdulillah, jadi banyak para ulama-ulama yang memberikan solusi di dalam perihal niat. Dan ini perbedaannya bagaimana dengan orang-orang yang di luar? Perbedaannya adalah Anda orang yang belajar, yang menuntut ilmu, yang mengerti, sehingga banyak solusinya. Ini adalah fadilah bagi orang yang belajar. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Ini keberkahan bagi orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, sehingga mereka tidak menimbulkan keraguan. Kalau orang di luar banyak yang ragu, oh ini sah gak ya? Oh ini gak sah? Oh ini sah gak ya? Oh ini gak sah? Ini akan menimbulkan keraguan. Tetapi kalau sudah belajar, sudah mengetahui, oh ini semuanya sah, oh ini semuanya boleh. Tetapi kami ingin mengajarkan suatu hal yang paling afdal, yang paling terbaik untuk mendapatkan pahala yang setinggi-tingginya di sisi Allah. Ini adalah bagian daripada khosaisul ummah. Khosais, keistimewaan umat Nabi Muhammad, pahalanya banyak, berlimpah, berlipat-lipat ganda, tetapi umurnya pendek, nggak banyak. Inilah keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Baik, yang lain mungkin ibu-ibu ada pertanyaan, silakan. Dalam perihal niat atau diberikan kertas lembarnya. Kalau mau ada pertanyaan nanti kita bacakan di sini. Ditulis. Pertanyaan ditulis. Silakan buat yang ibu-ibu, pertanyaannya silakan ditulis kemudian disampaikan kepada kami. Nanti kita kalau memang kita dapat yang bisa kita jawab, kita jawab. Baik. Sekarang pasal ketiga, perhatikan. Pasal ketiga, berdiri. Berdiri adalah rukun salat. Maka bagi yang sehat dan kuat wajib berdiri dengan cara menghadap kiblat dengan dada. Baik. Menghadap kiblat dengan dada, bukan kepala. Bukan kepala. Jadi yang menghadap kiblat siapa? Dada kita menghadap ke kiblat. Dan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri bagaimana? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, telentang. Nggak bisa telentang, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan harokat tangan. Nggak bisa harokat tangan dengan mata. Nggak bisa mata dengan hati. Dengan hati saya yang sholatin. Kalau nggak bisa juga.